Pelacur adalah mata-mata terbaik di dunia. Itu kata Soekarno dalam autobiografinya yang terkenal yang berjudul The Untold Story, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Profesi paling tua sekaligus paling bosok di muka bumi itu pernah mencatatkan sejarahnya dalam perjuangan membebaskan negeri ini dari kerangkeng penjajahan Belanda dan juga penjajahan Jepang. Mereka bersama-sama dengan unsur rakyat yang lain seperti laskar tentara, barisan pemuda, kalangan ulama dan santri ikut ambil bagian terjun ke medan perjuangan. Tentu saja, para pelacur ini tidak menggunakan bedil atau sejenisnya untuk menghancurkan pasukan musuh seperti yang dilakukan oleh para laskar tentara. Sebaliknya, bedil dalam celana milik para musuhlah yang mereka hancurkan. Dan sejarah mencatat perjuangan ala para pelacur ini terbukti ampuh menghancurkan fisik dan juga psikis musuh dalam waktu yang bersamaan. Pada pertengahan 1946, Yogyakarta begitu penuh sesak dengan kedatangan pengungsi dari daerah pendudukan Belanda. Situasi Jogja menjadi semrawut, kumuh, dan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah suburnya transaksi pelacuran. Sultan Hamengkubuwono ke-9 lantas mengadukan persoalan tersebut kepada Mayor Jenderal Dr. Mustopo, seorang penasihat militer presiden yang juga adalah seorang dokter. Di luar dugaan, muncul ide gila Jenderal Mustopo. Ia kemudian mengumpulkan seluruh PSK di Yogyakarta. Para PSK tersebut kemudian diberdayakan untuk selanjutnya dikerahkan ke daerah Bandung yang kala itu merupakan wilayah pendudukan Belanda. Untuk memuluskan rencananya, Jenderal Mustopo meminta bantuan rekan-rekannya di militer untuk melatih para PSK ini ilmu dasar kedisiplinan militer. Salah satu instruktur militer yang dimintai bantuan oleh Jenderal Mustopo adalah Jenderal T.B. Simatupang. Dalam pengakuannya, Jenderal Simatupang didatangi pada suatu malam dan memintanya untuk memberikan pelajaran mengenai dasar-dasar ilmu perang kepada suatu kelompok yang sedang disiapkan menjalankan tugas di daerah musuh. Jenderal Simatupang tidak mengetahui bahwa kelompok yang sedang disiapkan tersebut adalah para pekerja seks komersial. Yang ia tahu, saat memberikan pelajaran, sebagian besar kelompok tersebut diisi oleh wanita yang ditutupi matanya menggunakan kain. Di tengah aktivitas pelatihan dasar militer itu, datang instruksi dari markas besar tentara yang menugaskan Jenderal Mustopo pergi ke Front Subang di Jawa Barat. Praktis saja, ia kemudian berangkat dengan membawa serta pasukan khususnya yang ia sebut dengan pasukan Terate, yang merupakan akronim dari pasukan rahasia tingkat tinggi. Pasukan Terate ini terdiri dari barisan maling dan barisan wanita pelacur. Menurut sejarawan Robert B. Cribb dalam bukunya yang berjudul Gangster and Revolutionaries, The Jakarta People's Military and Indonesian Revolution 1945-1949, Jenderal Mustopo memiliki wewenang untuk menempatkan para kadet Akademi Militer Yogyakarta. Nah, barisan wanita pelacur adalah salah satu dari unsur kadet yang dilatih di Akademi Militer Yogyakarta tersebut. Dua unit itu tadi, yakni barisan maling dan barisan wanita pelacur, kemudian dioperasikan di dalam kota Bandung. Tugas mereka selain untuk mencuri senjata, pakaian, dan alat-alat tempur, juga membuat kekacauan dan kebingungan di kalangan tentara Belanda. Khusus untuk barisan wanita pelacur,
Mustopo memberi target kepada mereka untuk menjadikan pos-pos militer Belanda di seluruh Bandung kacau balau secara mental sehingga hilang konsentrasi tempur mereka. Lebih jauh, sang jenderal berharap Treponema pallidum atau bakteri penyebab sipilis yang bersarang di tubuh para prajurit barisan wanita pelacur itu bisa menjadi senjata biologis terbaik dari pihak Republik untuk mengalahkan serdadu-serdadu Belanda. Penggunaan senjata biologis itu kemungkinan besar terinspirasi dari pengalaman Mustopo semasa dididik menjadi perwira pembela tanah air atau PETA di Bogor pada tahun 1944. Kala itu, dia pernah membuat karya ilmiah berjudul Penggunaan Bambu Runcing yang pucuknya diberi tai kuda untuk people defense dan attack serta biological warfare. Karya ilmiahnya tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan para perwira militer Jepang. Mustopo menjelaskan bagaimana kuman Clostridium tetani yang terkandung dalam kotoran kuda bisa menjadi senjata biologis yang mematikan bagi musuh. Berkat karya ilmiahnya tadi, Mustopo tidak saja lulus dan menjadi yang terbaik, tapi lebih dari itu karya ilmiahnya dipuji setinggi langit oleh para perwira Jepang. Nah, awalnya misi barisan wanita pelacur bisa terwujud secara maksimal. Banyak serdadu Belanda yang sakit terkena penyakit menular seksual akibat berwik-wik dengan PSK. Situasi itu membuat kekuatan personil Belanda yang ditempatkan di pos-pos garis depan pertempuran berkurang drastis karena prajuritnya banyak yang terkena penyakit sipilis dan dievakuasi kembali ke markas besar mereka. Kondisi demikian jelas menguntungkan pasukan Indonesia yang selama itu bertempur selalu dengan cara gerilya. Namun lambat laun keberadaan barisan wanita pelacur justru menjadi senjata makan tuan. Di tengah kejenuhan garis depan, rasa kesepian pun melanda para gerilyawan Republik. Rupanya kemunculan para perempuan muda yang berpengalaman dalam soal seks itu justru membuat kedisiplinan sebagian tentara Republik mulai melumer. Dan akibatnya, alih-alih mengacaukan keamanan wilayah pendudukan musuh dan melemahkan moral tentara Belanda, kehadiran barisan wanita pelacur justru berimbas negatif kepada kesehatan para gerilyawan. Banyak para gerilyawan yang terkena penyakit sipilis karena terlalu sering jajan bareng. Ya maklum saja, seperti halnya para prajurit Belanda, gerilyawan kita juga butuh asupan wik-wik dan itu bisa mereka dapatkan secara gratis dengan adanya barisan wanita pelacur ini. Karena pertimbangan itulah, beberapa waktu setelah merajalelanya penyakit kotor di kalangan anak buahnya, Mustopo lantas menarik unit barisan wanita pelacur dari front dan membubarkannya. Sejak itu, berakhirlah kiprah para prajurit PSK tersebut di sektor Bandung Utara Timur. Kisah keterlibatan para pelacur dalam ruang pergerakan kemerdekaan Indonesia juga pernah terjadi sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, Soekarno sendiri pernah memanfaatkan mereka untuk memaksimalkan kerja perjuangan. Nah, seperti apakah ceritanya? Nantikan video berikutnya.